Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi nasira. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa والناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم وعلى آله وصحبه وسلم. Para jamaah dimuliakan Allah, alhamdulillah di dalam kesempatan ini kita sudah dipertemukan Allah lagi lewat kajian-kajian babakan tauhid yang mana supaya kita tidak lain bisa usul kepada Allah. Maka dengan peningkatan kajian supaya manusia ini besok atau lusa atau sekarang ketika kita melakukan sholat supaya bisa bertemu dengan Allah. Maka dengan ini insya Allah saya akan bahas, sebelum membahas kedatangan bulan suci Ramadan. Sebentar lagi kita akan kedatangan bulan suci Ramadan. Seperti apakah kita mempersiapkan dirinya? Kita pembahasan dulu dari sebelum kedatangan. Kenapa bulan Ramadan itu yang dikatakan penuh dengan berkah? Semuanya orang mengatakan bulan Ramadan itu dengan berkah. Sebenarnya manusia cuma merasakan keberkahannya cuma secara syariat. Mungkin hanya berpikir secara logika, makanya orang puasa enggak puasa pun, contoh di dalam bidang ekonomi, bisa kemungkinan meningkat daripada orderan atau jualan, dikarenakan disitulah katanya barokah. Tidak akan merasakan kenikmatan dalam batinnya ketika manusia cuma mulut doang. Berkah daripada apakah manusia kedatangan bulan suci Ramadan ini? Apakah cuma badan, apakah cuma melaksanakan bisa beli baju buat anak atau beli peci buat Idul Fitri? Ternyata kebanyakan manusia ini melaksanakan puasa cuman bertahan untuk memerangan keinginan perut. Cuma mengukur menahan keinginan perut atau hawa nafsu. Makanya hadis selalu mengatakan, para ahli kitab sudah mengatakan puasanya puasa awam, cuma bisa cuma bisa mengosongkan perut doang. Padahal puasa itu sebenarnya di sisi Allah yang mana? As-saumu li, puasa itu aku atau buat aku. Kalau secara syariat buat aku. Saumu li, puasa itu adalah aku. Kalau secara batin yang kita harus tahan, apa sih puasa itu dengan penuh berkah?
Puasa itu kalau orang yang sudah nyampe daripada ainul basirah, minimal paham di dalam bidang ainul basirah, atau sudah dipahami Allah tentang masalah ainul basirah, berarti orang itu sudah musyahadah. Kalau orang yang sudah musyahadah di sisi Allah, ketika Allah memanggil, maka dikatakan itulah mautnya, maut syahid akhirat. Ya, dikatakan maut syahid akhirat secara dohir. Contoh, orang contohkan dulu kita karena melaksanakan perang. Bagaimana kalau perang dohir? Contoh perang model Palestina untuk menjaga dengan kedaulatan agama Islam, persatuan Islam, atau melindungi daripada Masjidil Aqsa. Itu adalah perang syariat, perang fisik. Bagaimana kalau meninggalnya apakah syahid? Di sisi manusia itu dikatakan syahid. Dikatakan syahid itu. Bagaimana di sisi Allah? Nah, itu tergantung karena dirinya masing-masing. Apakah syahid dunia akhirat atau syahid dunia doang? Ya, lamun syahid dunia doang cuma ukur tidak ada siksa jero kubur. Kalau misal syahid dunia akhirat, manusia contohnya kita sudah bermusyahadah nih. Seandainya kita sudah dipertemukan Allah di dalam ruhaniyahnya, terus kita secara fisik membela, bukan membela Allah, membela agama Allah, bukan. Sebenarnya kalau secara fisik membela agama Allah, manusia tidak bisa apa-apa, bisa ngabela yang sebenarnya enggak lah. Menjaga agama Allah, asa menjaga, nu dijaga nu gagah, nu dijaga kudu teu bisa nana, enggak bisa. Akal ge nepi jadinya. Nah, ayeuna secara perang melaksanakan perang, ayeuna urang disebutkan Kangjeng Rasul, wahai umatku di akhir zaman akan melaksanakan perangnya bukan perang kecil, perang besar, yaitu kita. Makanya kita ini perangnya bagaimana? Nah, kita merangan hawa nafsunya. Kebanyakan kedatangan bulan puasa itu adalah contoh-contoh manusia dalam waktu 1 bulan dari dohir sampai ke batin menahan keinginan hawa nafsu. Menahan keinginan hawa nafsu berarti kalau makan itu contoh supaya sadar. Menahan apakah? Nah, menahan memakan buah huldi. Menahan memakan buah huldi. Selama ini kehidupan kita selalu diaku-akui dan dicari, ternyata secara fisik nama sampai ke mengosongkan perut, mengeringkan bibir, berkedip sangat lambat, ayeuna ufilna sudah kering. Masya Allah. Nah, disinilah manusia sebenarnya di sisi Allah itu yang mana sih penuh dengan berkah? Di sisi Allah itu manusia menahan ketika nafsu membisikkan harus mengaku. Nafsu ngebisikan atau iblis ngabisikan supaya mengaku.
terus supaya mengaku. Inna nafsa la ammaratu ila bisu. Senyana nafsu tidak merintah kecuali keinginan dan merusak. Itu. Menahan keinginan daripada hawa nafsu, kalau sudah bisa dan mampu keinginan di dalam hati dengan dorongan hawa nafsu, maka pasti muncul di dalam batin manusia itu adalah Lailatul Qadar. Kan muncul Lailatul Qadar. Kalau besok atau lusa, kalau sekarang sudah bisa menahan keinginan hawa nafsu, amarah, nafsiyah, lawamah, mutmainah, rodiyah, sudah ditahan supaya dia membisikkan, mengaku atau memakan buah kehidupannya, pasti muncul al-qadar. Muncul. Sekarang bisa. Nah, berarti kita ini sekarang sudah mendatangkan, walaupun per detik atau sedetik sudah datang Lailatul Qadar. Arek moal nunggu poe Jumaah mata napi di masjid bulan puasa tanggal 17, 18, 2 hiji, 2 tilu, 25 nya. Kalau secara fisik kalau ingin silahkan lebih baik. Karena kepada Allah itu harus ada fisik. Nah, manusia itu menahan seperti itu. Kalau sudah menahan seperti itu, tidak ada kita di dalam batin, yang berkuasa adalah Allah. Berarti itulah Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Lailatul Qadar khairun min alfi syahr. Nah, maka kanyahoan rahmatna Allah itu sekarang ketahuan dari dulu. Mungkin sekarang belum ada yang nyampe umur 80 tahun, 1000 bulan, alfi syahrin, 1000 bulan. Berarti lamun 1000 bulan 83 tahun, ayeuna lamun wae ibadah masih keneh kitu, di aku teu eureun-eureun ngadahar buah huldi, teu pere-pere buah huldi dibandingkeun jeung ayeuna nu sadetik atau sak menit, cing alus mana di sisi Allah. Tahu kan di sini. Berarti alus keneh anu samenit. Padahal urang teh baheula getol ibadah. Tiap bulan puasa nyiapkeun ulun sabungkus rokok. Terus ayeuna kopi satengah runtuh, rek naon ieu teh menang saangka ribu. Rek neangan Lailatul Qadar, datang ka masjid imah da heula rokok Lailatul Qadar. Jadi benar bodoh urang kalau kieu. Mantap disebutkan, yakin disebutkan kebodohan, sangat bodoh dan di sisi Allah. Ketika rek dikunjukkan dina jalan Allah, manusia malas. Itulah manusia telah mengikuti dengan dorongan hawa nafsu. Siapa Lailatul Qadar?
munculna nuzulul Quran tanggal 17, tanggal 18 Lailatul Qadar kene. Itu mah contoh deui, contoh keganjilan. 17 nurunkeun wahyu Al-Qur'an, nuzul Qur'an. Beunang Lailatul Qadar ayeuna tak selalu aktif ke Allah. Kunaon bangna khairu min abi syari tanazzalul malaikati wa ruh fiha bi idzni rabbihim min kulli amr. Tanazzalul malaikati, mata di dalam hadis menceritakan bila mana dina malaman Lailatul Qadar teh diturunkeun malaikat dari langit ke alam dunia membawa banera ditancepkeun di mana eta banera ditancepkeun banera di Baitullah, di Ka'bah, cerita di dalam hadis mah. Terus ketika sudah ditanazzalul malaikati wa hum fiha bi idni rabbihim, kalayan idin Allah nyebar kemanapun tah di dieu, berarti kena kana hadis mah jelma nu neangan Lailatul Qadar keur diteangan ku malaikat Jibril. Wah kalayang ka itu kalayang ka dieu nyampa ka dieu cenah keur syariah teu asup pindah deui ka dieu. Kitu urang buka eta. Keun eta ceritana geus, cerita geus nyaho. Tanazzalul malaikati wa ruh fiha bi idzni rabbihim. Allah nurunkan waruh, itu malaikat. Kemana sekarang kita datang Lailatul Qadar contoh. Sekarang kalau kita menyatakan Lailatul Qadar lewat kajian ini, supaya paham nih JBK. Sudah datang Lailatul Qadar, contoh ini sekarang ditidakadakan dirimu di hatimu, sekarang muncullah kepada pikiran, muncullah kepada akal. Nih dari Allah, kalam Allah, paham kepada jamaah, asup dina kepala, terus dina kepala diolah. Kalau sudah diolah dan mempunyai keyakinan, ditancapkeun dina hate, muncul keyakinan. Nah nu tadi oge ditancapkeun nyaeta di Baitullah banera ini. Sekarang manusia kalau sudah muncul kepada Allah, ditancapkan di dalam batinana hati, datang keyakinan. Kalau sudah datang keyakinan bi Lailatul Qadar, muncullah pentingan diri urang dieuweuhkeun malam teh, berarti dina hati Al-Qadar yang berkuasa. Itulah contoh daripada hadis-hadis yang tadi kita jelaskan, yaitu turun malaikat teh nyaeta sampai ka ayeuna urang oge turun kana kepala, diturunkeun kana hate, muncul keyakinan dina hate itu adalah banera. Nu nyampekeuna siapa? Syariatna kami, hakikatna Allah. Nu nyampekeuna melalui malaikat Jibril yang dinamakan wahyu atau hidayah terhadap jamaah ini. Itulah mau si capek berarti bulan puasa. Ayeuna geus kepanggih. Berarti selama bulan puasa sareng ayeuna selama bulan Saban, berhenti daripada ayeuna mendengarkan mulai kajian ini dengan dihilangkan lewat zikir yang kemarin kita di dalam melakukan waktu Rajaban, sedikit kebahasnya waktu khairun min alfi syahr. Oh, berarti nah ayeuna wahai para jamaah, umur kita belum nyampe ke 80,
baru yang 30, 40 dan 50 sudah nyampe di sini di sisi Allah Lailatul Qadar, nyampe umur 80 tuh tak usah nyampe, pantes nyampe ke 60 kilo, maka sebentar lagi jamaah kita akan kedatangan mati. Kenapa wali-wali Allah tahu mati? Kenapa? Bakal tahu kedatangan mati. Benar? Benar? Pan maut itu rahasia. Ya, rahasia. Kalau secara syariat mungkin enggak. Kalau ngajinya masih babakan syariat enggak bakalan tahu di situ. Pantesan wali-wali Allah itu kedatangan mati itu tahu. Ari urang bener nyaho dengikeun penjelasan anu rahasia ini yang didapatkan wali-wali Allah itu. Kedatangan mati itu tahu. Bila mana manusia kalau sudah dikehendaki Allah atau yang sudah dipahami Allah, maka Allah akan memberitahu manusia ini bila mana kedatangan ajalnya. Tapi manusia ini kedatangan ajal, ada yang hidup lagi, ada yang mati lagi, ada yang hidup lagi, ada yang mati lagi. Kita ambil wahai para jamaah supaya paham, bila mana manusia di dalam batin sudah menyatakan dan keilmuannya sudah ada bekalnya, terus diistiqomahkan, terus dilakukan dan diamalkan ilmunya, di dalam hati sudah mematikan diri. Kapan mematikan diri? Sekarang manusia jamaah kalau sudah dipahami Allah, tahu kan di situ ketinggalan mati. Bila mana manusia di dalam hati sudah mematikan diri, tetap di dalam hati terus mematikan diri dan mematikan diri. Tidak ada yang berkuasa, hanya Al-Qadar. Terus tak pernah goyah deui, berarti manusia kedatangan mati. Bila mana sudah kedatangan mati di sisi Allah, berarti ketika ruh akan kembali keluar daripada jasad, berarti itu kembali pulang. Tidak ada kematian lagi. Kalau di sisi manusia masih babakan serat, pasti mati. Tapi kalau di sisi Allah itu manusia akan kembali. Matak sayang kajian ini, jangan ditinggalkan, jangan disia-siakan. Emosi amarah kita, yuk kita rontokkan dari sekarang. Emosi masih diubah. Ketika itu tahu sebenarnya, tahu kapan kita mematikan diri, terusnya datang ajal. Malaikat Jibril, malaikat Ajril balik
Kita balik ke Allah. Keluar jasad pengubur. Berarti yakin disebutkan inna lillahi wa inna ilaihi kakarak eta disebut inna lillahi. Disebut kakasih Allah, wali Allah. Di sisi Allah kudu mematikan diri. Benar. Kan kadang-kadang lamun urang karak cubukur ngadaikeun pengamalan unggul masih belang betong kadang-kadang hirup deui, kadang-kadang mati deui. Nalika sadar malam rebo urang daek ngalaksakeun paeh deui. Datang deui saliati malam rebo hirup deui Jadi eta mah bunglon. Coba tetepkeun dalam hati. Matak contohna kieu. Ketika ayeuna manusia secara syariat kita bahas. Secara syariat sudah kembali di sisi Allah, ngaranna maut, ngaranna matak dihirupkeun deui. Eta contohna jalma anu can bisa balik keluar jasad tina awak. Kan dihirupkan dari jero kubur, batak tuh jadi anu. Matak ayeuna insya Allah bila mana manusia kalau sudah dimatikan diri di ala di batin, sekarang sudah yakin gak ada kehidupan tiada lain hanya Engkau ya Allah. Kalau sudah ada kehidupan hanya Engkau berarti aku tidak ada. Berarti ketika Allah menyelamatkan secara syariat di dalam kubur, contoh-contoh wali Allah Syekh Nawawi Banten nabika diutuhkan di dalam kuburnya, ya pantes atuh. Karena dia kakasih Gusti Allah nyontokeun bila mana manusia supaya sadar, hei itu di alam barja dohir oge diutuhkeun. Matak jelas inna aulanas yusalluna fi kuburihim kama fi buyut. Wali-wali Allah ketika kedatangan mati oge tetap di jero kubur kayak berdiri. Kalau dibudukun, kalau di kuburan secara syariat wali Allah. Contoh, wali Allah masih keneh berzikir. Contohnya Syekh Nawawi Banten di jero kubur masih kena cuman ngotoran teka Allah hatina. Enggak. Subhanallah walhamdulillah kene. Itu di sisi syariat loh. Komo dicontohkan ka imam ka Sayyidina Umar teh. Anu mungkin. Ayeuna di sisi Allah bagaimana? Kuburan hakikat di dalam hati tak pernah berhenti melakukan dzikir ke Allah. Berarti lamun wahai para jamaah tak pernah berhenti selalu dzikir khafi atau dzikir ruh di dalam hatina atau dzikir nafas, berarti itulah di jero kubur anjeun kubur hakikat selalu ingat ka Gusti Allah. Ketika ingat ka Gusti Allah ngaji diberi jalana lewat ngaji balik titah balik moal loba simpang di jalan gitu. Karena ayeuna keur hirupna geus balik ka Gusti, bahkan dirina geus tidak ada kan. Aya hisaban mah da teu boga nanaon. Namana rek dihisab diri na geus eueuh, harta na geus eueuh, apapun geus eueuh di dalam hati nu aya hanya kewujudan Allah. Arek ngahisab naon Allah? Ari geus eueuh naon mah?
itulah kelanggengan. Maka perlu paham begitu. Tak dicontohkan kemari urang kehidupan itu berarti megar kalau begini. Kakarak coplok puseur di alam dunia balik ke alam barzah teh kakarak lesot bungkus darah kitu lah lahirna mah. Kakarak lepas bungkus darah. Maut disebutkan maut ayo dapat digotong ya. Kakarak megar cara orang lepas bungkus darah. Berarti darah masih kena hirup, masih kena udang. Engke maut deui ibaratna lepas deui pun bahasa dohirna mah. Lepas deui darah tinggal naon di dalamna tinggal rasa. Mata pantes nyeri disiksa. Dan rasana masih kena aya. Rasana masih kena aya dalam darah. Cok contohna ayeuna lamun urang nangtung. Berarti lamun nangtung urang teh eta darah lamun bae ayeuna nyatu ka luhur ka handap berarti nangtungna blede seperti urang. Dari baju mah ketika di bawah. Gitu. Mata perlu. Masya Allah. Terbaliklah orang tersebut. Mata wali-wali Allah itu nyaho. Wali aduh. Dimatikan du, tong ke mah tinggal balik. Tong sieun deui. Geus waktuna balik mah rek menta ka Allah bahasana Gusti oh ampuni geus teu betah di alam dunia karena dagang teu laku Gusti suga diharap laku. Itu maka geus jadi kakasih Allah mamihunkeun uih. Kok bisa begitu ya? Memang seperti itu. Nah, inilah yang dikatakan wali-wali Allah. Berarti orang itu kalau sudah bermusyahadah la ilaha illa anta ana. Mata manusia kalau sudah bermusyahadah sudah tahu di situ sekarang bingung cara pengambilan. Di dalam kitab hikam terus ngejelaskeun wala tata'aqada niyatu himatihi ila ghairi fal karimu la tatakhafahul ama la tata'ada urah ngaliwat niatu himatika niat tujuan anjeun cita-citanya ila ghairihi salianti Allah fal karim sebab dan Allah anu maha mulia la tatakhaffahul amal moal bisa ngaliwatan kana amal-amal. Masya Allah. Bila mana manusia kalau sudah di dalam hatinya tersirat dengan keyakinan sudah kuat atau musyahadah, manusia itu tidak akan minta ke selain Allah, tidak akan. Kenapa?
daripada yang ke makalah yang ke-38 menetelakeun kerkajalmaan mempunyai keyakinan sabada manusia udah tahu kewujudan hakiki atau wujudnya Allah. Kalau sudah tahu kewujudannya Allah, nah di situ manusia akan berkata-kata, akan rasa malu. Rasa malu bagaimana? Tidak akan minta selain daripada Allah. Tidak. Berpikir bila mana manusia kalau sudah meningkat di dalam hatinya, jangankan meminta kepada selain Allah, bahwa dirinya pun ingin berbicara itu sangat malu. Sangat malu kepada Allah. Kenapa malu? Manusia sangat apes. Lamun urang ayeuna berarti nu kudu dipenta teh jalma koret dong. Kalau jalma koret contohna berarti pangna dipenta oke, berarti si eta teh koret. Berarti nu koret mah kudu dipenta. Ini tiga tadi. Sedegan Al-Qur'an ke. Ayo ud'uni astajib lakum. Ayeuna nah dia pasti pagedug sebenarnya mah bertabrakan jeung ayat ud'uni astajib lakum. Kudu ngadarwa anjeun ka kaula, kaula pasti nyukupan. Sedengkeun dina palebah bidang hakikat lamun anjeun ngadua ka kaula berarti maneh suudon ka kaula, berarti kaula teh koret. Sedengkeun ari Allah Rahman rek dikamanakeun Rahman Rahimna. Tabrakan teh. Tabrakannya. Tak mau ngadarwana ge. Berarti area marifat. Ngartikeun ieu ayat perbedaan jeung tabrakan jeung ayeuna ilmu hakikat. Kadang-kadang ilmu syariat mah aya Al-Qur'an, aya dalilna, palebah ayeuna ilmu hakikat palebah dia tabrakan mana dalilna eueuh dalilna Al-Qur'anul Qadim. Sedengkeun Al-Qur'anul Qadim ayeuna nabatin nu aya ge cuma nu dibere nyaho ngungkul. Beuteung bere nyaho mah neangan ka itu kada kalahkeun wah babak belur. Yuk kita buka. Urang buka dulu tentang manusia kalau yang sudah bermusyahadah. Manusia kalau sudah bermusyahadah, ini di dalam kitab Imam Athaillah Daud berarti manusia melakukan berdoa. Kalau berdoa bukan karena sesuatu berarti suudon ka Gusti Allah, gak boleh. Lamun ku Allah ka suudonana cing urang contohkeun heula ka jelema, lamun urang ka jelema disuudonan pelebah dinya mere moal logika. Urang teh ngewa kasih eta jelema suudon teh nyaho babarnya. Kira-kira lamun urang minta duit mere moal logikana kitu. Ayeuna urang minta ka Allah ruhaniyahna masih tertutup, pasti nyangka na Allah kusabab anu kaya, Allah anu beunghar, Allah maha goni. Urang minta ka Allah berarti pangna dipenta oge Allah teh koret. Berarti lamun sifat Ar-Rahman Rahim ka mana?
Padahal Allah itu Rahman Rahim, tapi ternyata hati orang kita sadar suudon ke Allah sadar, padahal itu sebenarnya suudon ke Allah. Kuduna atau ayat daripada ud'uni astajib lakum itu yang mana? Berdoalah kau kepada aku akan mengabulkan. Bagaimana kata syariat seperti itu salah gak? Tidak menyalahkan kepada yang itu jika itu proses. Tapi kalau misalkan masih berjalan seperti itu, masih sifat suudon, pantesan urang tanya sok ngadoa hese dikop tersadar suudon ka Gusti. Padahal unmu itu adalah memanggil supaya menghadap wajah rohku terhadap aku, supaya datang menghadap, tapi datang bukan menghadap. Datang rek di mana merena cana naon geus udona. Nah itu urang berdoa seperti biasa umumna. Nah karena dibimbing oleh Rasulullah. Seperti biasa habis sholat kita berdoa, habis ngaji kita berdoa, habis apapun atanapi nusyukuran, atanapi ulang tahun, atanapi mau makan selalu berdoa. Orang masih keadaan di dunia berarti masih dalam keadaan syariat. Silahkan seperti biasa, jangan dilepaskan. Cuman hati harus meningkatkan. Yang biasa nama bila mana berdoa yang selalu memuncul urusan dunia, sekarang mah yang muncul kewujudan Gusti Allah. Kalau sudah kemunculan Gusti Allah di dalam hati, berarti hati kita menghadap ke Gusti Allah. Allah itu semuanya paham kekurangan dan kebutuhan. Urang kadang-kadang diberi ijazah menghadap lain ke Allah karena sesuatu. Mayan teu sok pagedung. Pan cakang Rasul, pan. Terlalu banyak pan 12 pan. Menghadap sholat pun sama, ini wajah tu wajhiya lillati, menghadap kepada kewujudan Allah. Berarti kita berdoa. Nah, irfa ra'saka wa yadaka, angkatkan mastakamu dan tanganmu ila samai, ke langit. Kalau secara fisik berarti begini. Kalau batin di ke langit, yaitu ke langit Allah. Sampai ke kudrat berarti yang bisa mengangkat langit, yang mengangkat tangan itu tiada lain hanya Allah. Tujuan kita tidak mempunyai iradat adalah iradat Allah. Sampai ke tembus dari mulai langit kudrat sampai ke kalam yang kita ucapkan itu adalah kalamullah. Kalau sudah nyampe ke kalamullah, sidratil muntaha. Apa itu sidratil muntaha? Kalau secara syariat di atas langit, penutup padahal ini sidratil dada muntaha. Ges ditutup ku dada. Siang paham. Sidro itu sodar pisidin mahdud namun dina surat Waqiah. Sidratil muntaha. Ges ditutup itu sidratil tutup di luhur teh. Ges nyampe sidratil muntaha. Padahal geus ditutup ku dada di dalam dada. Nih. Kalau sisi Allah, ayat ngebukainya,
Sodr pisidrin mahdud. Muntaha itu beres. Tak manusia diangkat ke langit, irfa rosaka wayadaka. Masya Allah Rabbunal Karim. Kalau sudah nampak diangkat ke langit kan di atas ada udara hampa bukan? Di atas tanpa udara tidak ada kehidupan. Mana cing? Bingung kalau secara syariat banyak orang nyampe ke sana ke astronot sudah nyampe ke atas tak bisa apa-apa kalau teu maju karena teman berarti nggak gantung. Kalau cerita daripada kekosongan itu kosong, tidak ada kehidupan. Kalau daripada hari adalah hari Sabtu. Kena mau cerita kalinya heula. Iya heula. Ini terlalu jauh teh Sidratil Muntaha. Sebenarnya karena kudrat ada di sini, iradat ada di sini, ilmu ada di sini, hidup ada di sini, kalam ada di sini, basar ada di sini, batak sidrat ditutupan budaya. Nah, sebenarnya Rob mustawan, tapi kalam Allah memang di situ manusia. Karena ini contoh alam dunia sebesar ini, masrik ke maghrib, langit bumi ke 1 sampai ke 7. Pernah dulu diceritakan lapisan langit itu kan, lapisan perak, lapisan emas, wah banyak cerita. Sampai ke 7 sekarang ada tubuh kita, mata gampang ngomong deh. Nah manusia kalau kita rasa berdoa kepada Allah, ud'uni astajib lakum. Sekarang wahai para jamaah, matikanlah sekarang. Sekarang kita berbunuh diri. Duh. Bagaimana cara ngabunuh diri? Faqtulu anfusakum bittihatikumul izra fatuhu ila bari'ikum. Bunuhlah dirimu di hati. Faqtulu anfusakum bittihatikumul izra, sebab nyembah karena anak sapi, bunuh anak sapi. Patubu ila bari'ikum. Tobat kepada sila bunuh supaya balik. Kedatangan madrek di mana werek di paktuna balik bekau. Areker nongeng, areker sujud, areker diteleum, areker naik motor. Waktu namanya balik kan namanya geus balik, geus teu merasa dalam diri. Secara syariat tidak melaksanakan syahid, tapi di sisi Allah mereka sudah syahid di sewaktuna. Kadang-kadang sekerajin, oh ya anak bapak anu bungsu, anu gede, istri bapak anu kolot, anu ngurah sok ngarariung, na waktuna bapak rek baliknya heknya mana sigara tol ibadah. Matakia gunaya la tusrik bihi syai'a. Luqmanul Hakim, hei anakku ulah ngamusrik ya Allah. Apapun di dalam hati. Rek balik kaulah hege balik. Ya ilmu aku hese teh baheula ditangan ya Allah. Ditutup bila mana manusia kalau sudah mati pantesan. Kalau sudah dimatikan pantesan hese rezeki. Kamu
bukan. Agak susah rezeki. Ya Allah, Rabbuna Karim. Manusia kalau sudah mati tinggal naon berbahasa, tinggal dengan doa. Geus teu bisa usaha deui. Jelema geus maot coba karintu cuma ukur neangan cicing di kebon awi gebreg-gebreg awi tuk napa matak neangan we anu meuleum sasajen. Ya Allah, tong dalutan ieu ngaji Astagfirullahaladzim. Tiangan kiriman doa anu nyaho alamatnya paingan atuh geus teu bisa amal deui, geus teu bisa ngalah deui, geus teu bisa nanaon deui. Cuma ukur nu ngirim ti Allah lewat doa terus doanya nu nepi deui. Naik karena tingkatan. Nepi. Ayeuna urang di sisi Allah bila pada manusia kalau sudah mematikan diri di dalam badannya, sudah tak bisa apa-apa lagi. Sebenarnya ayeuna urang geus belajar daripada mematikan diri. Belajar mematikan diri, coba urang bisa naon? Geus teu bisa nana, tapi teu sadar sobo geus belajar mematikan diri, sadar urang bisa sesuatu. Anu bisa teh Gusti dirinya iblis geus teu bisa berkuasa. Nah, tapi urang mah sok rajin geus belajar, wah urang bisa sesuatu tuh. Berarti urang ekonomi mencari rezeki tiada lain hanya Allah, geus teu bisa nana. Nah, datang rezeki kudu sadar eta ti Gusti Allah. Bener teh. Sarua teh dilogikakeun sama teh. Jelema geus maot di kuburan bisa naon? Cuma nunggu sasajen. Tak dirayu deui. Aing mah genderewo hayang anu urang oge lamun jalma geus mematikan diri di dalam hatina tinggal naon sasaji ti Gusti Allah, diasongan ti Gusti Allah, dahar diasongan ku Gusti, rokok ge diasongan ku Gusti. Coba ieu cai diasokkan ke Gusti Allah lain. Contohna Mang Abduh nu ngasongkeun secara syariatna, padahal Mang Abduh bisa teh ngasongkeun tanpa Allah. Ayeuna urang loba duit palebarnya bisa teh anu boga duit datang tanpa Allah. Terus sasaji ti Gusti dipersiapkan. Mata tong hayang wah-wahan ala kadarna. Da ieu mah sasaji jang samemeh dipanggil ku geus beres tugas nu mana tuh istri dan anak. Karena kudu lewat tangan engkau. Lamun tangan engkau geus teu bisa ayeuna gitu geus eureun urusana balik langsung.
Minta ke Allah, ya Allah, karena abdi, karena matak dibere bala putra incu oge berarti masih kena dibere tugas ti Gusti lewat badan ini. Nah ini ngaji nih. Ya Allah, iya disebut sasajen dan sebenarnya ini hakikatnya sasajen. Iya ti Allah pas sesungguh Gusti hayang apal nu hejo, Gusti hayang apal anu beureum Mandarin tadi Gusti. Gusti hayang anggur anu hejo nu alus tadi. Paingan batur bagas pararae disuguhkeun ka nu pae. Oh, pantesan. Liar mal. Urang ge diasongan tah udud. Berarti mantah udud. Lamun ningali irba teh berarti Allah memberikan sadar teh urang. Teu sadar urang teh disajikeun sagala ku Gusti. Anjeun gede nafsu tah pamajikan. Daang disajikeun ku Allah tah hayang jeung naon? Hayang jeung japu. Hayang jeung naon jeung sabab tasi. Subhanallah, ai urang kana sok mikiran anu pagawean Gusti Allah, ari pagawean urang ka Gusti Allah teu dipikir. Capek-capek ceureun sia teh mikiran pagawean aing. Pikiranna pagawean sia ka aing. Kumaha carana? Dibalik. Itu Masya Allah. Jelas faktulu anfusakum, membunuh diri. Ya Allah, tak yakin ditemukan di alam. Mana itu cahaya akan memberikan penerangan. Akan tahu bila mana sudah ada cahaya di dalam tanah, akan tahu itu yang ada dalam tanah. Tahu ada apa sih di dalam tanah ini? Tahu. Allah yang ngasih tahu terhadap yang diingin tahukan oleh Allah. Allah akan memberitahu yang diinginkan Allah. Allah akan mengkehendak kepada makhluk yang di jalan Allah atau kehendak pun. Bisa yang tahu tentang masalah jalan Allah jeung kehendak Allah beda. Nah, maka beda jalan Allah jeung kehendak. Contoh dohirna cara jalan Allah berarti inilah manusia yang ingin menyampaikan terhadap hamba-hambanya Allah atau selalu menjaga kepada hambanya, yaitu rahmatan lil alamin, jalan Allah. Tegasna ahwalullah, sifat ilahiyah. Kalau kehendak bagaimana? Kalau kehendak mah apapun selama ini
dan siapapun yang telah melakukan besar atau kecil itu semuanya kehendak. Walaupun maksiat itu kehendak Allah. Maksiat kehendak apa? Kehendak Allah semuanya. Kan kalau bahasa hakikat. Sebab iblis tidak bakalan bisa maksiat tanpa Allah. Manusia akan tahu kehendak dan jalan Allah bila mana manusia diberi paham. Kalau sudah manusianya kudah la ilaha illa ana. Kalau la ilaha illallah, la ilaha illallah belum. Enggak. Belum nyampe. Sampai apapun paling wah, aduh hujan. Berarti kalau begini berarti. Pasti berarti. Matak manusia babakan syariat dan babakan torekat. Kalau mendengarkan ngaji babakan Allah atau suhudul wahdah fil kasroh akan mengatakan manusia syariat, manusia torekat, Allah itu loba. Akan seperti itu. Ayatnya kalau nggak salah dalam surat Hilal. Akan mengatakan Allah itu loba. Mendengarkan ngaji, contohnya seperti akan mengatakan Allah loba itu bagaimana? Contohnya sekarang di majelis mungkin ada beberapa orang, mungkin 10, mungkin 30, sedangkan setiap manusia ada kehidupan. Adalah kehidupan itu adalah hanya Allah. Di dalam 10 orang itu ada kehidupan, berarti ayat 10 Allah. Berarti Allah itu ayat 10 dong. Akan seperti itu bila mana mendengar kajian ini. Yang bisa tahu Allah itu cuma ahad atau satu, manusia kalau sudah la ilaha illa ana. Manusia kalau sudah di dalam hati nages la ilaha illa ana. Manusianya sudah tidak ada, yang ada tinggal kehidupanku. Kalau mata fisik ini berapa mungkin ada berapa orang? Berarti dalam batin pasti mengatakan Allah itu banyak. Dalam sadunia aina sa KRT-an, sa KRW-an, sa kelurahan, sa Indonesia, berarti Allah banyak. Pasti berpikir seperti itu, Allah itu banyak. Itu Allah berarti Allah loba. Serempak dong. Nah, lamun nyebutkan Allah loba itu manusia akan berpikir seperti manusia syariat dan manusia tarekat. Belum musyahadah? Belum. Nah, maka jalmi di situ tahu. Tapi ketika sudah tidak ada kan di dalam hatinya, jangankan di depan kita banyak. Dirinya sudah ada, tapi ada sanghid. Ada berapa? Tapi tidak ada. Inilah suhudul wahdah fil kasroh. Menyaksikan yang tunggal di semuanya makhluk. Mata
manusia ngomong Allah hiji malah aya salian ti Allah. Tak eueuhkeun diri urang. Tulijul laila fil wa tulijul harfi wa tarzukuma wa tu'izuma. Itu ayat masuk malam karena siang, siang karena da eta artina daripada syariat mah beurang ini caritakeun teh masukna ayeuna model tadi beurang ayeuna eueuh ieu eueuh poek isukan aya beurang terus itu lijulala bidahar tulis judar wilayah terus keluar masuk beurang beuting di dalam tubuh manusia ini begini. Kenapa manusia kadang-kadang masuk, kadang-kadang keluar masuk. Ketika masuk cahaya di dalam batin cahaya Allah, berarti tidak ada yang ada hanya Allah. Ketika Allah memakai inilah jasad lagi atau makhluknya ini bertazali, ini adalah cahaya masuk di dalam kegelapan. Berarti ayeuna siang datang malam. Tak manusia bila mana bangun tengah malam itu akan dibukakan oleh Allah. Siang dijadikan malam, malam dijadikan siang. Itu ayat-ayat. Ini kajian. Masya Allah. Nah, maka kita berdoa kepada Allah. Ulah suudon